Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Afifah pada mata kuliah riset pemasaran. Nah, untuk kuliah yang pertama ini kita akan belajar tentang apa itu riset pemasaran, kemudian mengapa riset pemasaran dibutuhkan, kemudian hubungan antara riset pemasaran dengan pengambilan keputusan, tujuan riset pemasaran, klasifikasi riset pemasaran. Kita juga akan belajar proses dalam riset pemasaran. Kemudian ada peran riset pemasaran, kunci sukses dalam riset pemasaran, keuntungan atau keunggulan dan kelemahan riset pemasaran, etika riset pemasaran, dan karir dalam bidang riset pemasaran. Nanti saya tidak akan menjelaskan semuanya, karena beberapa dari poin ini akan saya jadikan tugas mandiri begitu. Nah, sekarang definisi dari apa itu riset pemasaran. Jadi kalau di American Marketing Association, riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik ke pemasar melalui informasi. Nah, informasi ini digunakan untuk satu, mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pasar, kemudian menghasilkan, menyaring atau memperbaiki dan mengevaluasi kinerja pemasaran, kemudian memonitor kinerja pemasaran, dan kemudian meningkatkan pemahaman akan pemasaran sebagai sebuah proses. Nah, hubungan antara definisi marketing research ini dihubungkan dengan decision making, yaitu riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, menyebarkan, dan menggunakan atau penggunaan informasi yang sistematis dan objektif untuk tujuan meningkatkan pengambilan keputusan terkait dengan identifikasi dan solusi masalah dan peluang dalam pemasaran. Jadi, riset pemasaran ini membantu untuk manajer ataupun direktur mengambil keputusan terkait mengenai pemasaran, ya kan? Terkait mengenai identifikasi dan masalah-masalah yang dihasilkan oleh riset pemasaran tadi. Oke, nah mengapa sih bisnis itu memerlukan informasi yang up to date dan akurat? Di sini kan need for marketing research, kebutuhan akan riset marketing. Why do businesses need accurate and up to date information? Sebab yang pertama, to undertake marketing effectively. Jadi untuk melaksanakan atau melakukan pemasaran secara efektif. Kemudian sebab adanya perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan permintaan pasar, kemudian perubahan dalam berbagai produk pesaing dan kompetitor, perubahan kondisi ekonomi, dan juga adanya saluran distribusi. Maka dari itu, sebuah bisnis perlu informasi yang up to date dan akurat. Nah, ini bisa didapatkan dari riset pemasaran. Nah, tujuan daripada riset pemasaran yaitu mendapatkan pemahaman yang lebih detail tentang kebutuhan konsumen. Contohnya yaitu pandangan tentang harga produk, kemudian kemasan, dan kampanye iklan yang baru-baru ini. Jadi, riset pemasaran ini bisa untuk kita tahu bahwa harga produk itu, produk tertentu sekarang harganya berapa sih pasarannya, ya kan? Pelanggan itu maunya produk seperti ini, harganya berapa sih gitu. Kemudian kemasan juga, kemasan yang lagi ngetren sekarang apa. Nah, terus kemudian kita juga bisa lihat iklan-iklan yang baru-baru ini tuh iklan-iklannya seperti apa gitu, model-modelnya yang bisa menggait atau menarik konsumen. Kemudian tujuan dari marketing research juga dapat mengurangi resiko kegagalan produk atau bisnis. Jadi marketing research ini dapat membantu kesuksesan secara komersial, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa setiap ide baru akan sukses secara komersial gitu. Kemudian yang terakhir, tujuan marketing research adalah untuk memperkirakan tren masa depan. Jadi di dalam riset pemasaran atau marketing research ini kita bisa meramalkan tren masa depan. Jadi biar kita bisa meramalkan tren masa depan. Jadi hasil dari peramalan itu bisa kita gunakan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa depan. Jadi nanti kita nggak kaget karena kita sudah tahu 5 tahun lagi produk apa yang akan ngetren, atau 5 tahun lagi kira-kira masyarakat ini butuh apa sih gitu. Dengan adanya perubahan-perubahan ekonomi, perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan teknologi, kira-kira
pelanggan itu 5 tahun kira-kira masyarakat ini 5 tahun ke depan akan butuh apa. Nah, kita bisa memperkirakan itu dengan melalui riset pemasaran. Nah, di dalam marketing research ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis riset. Yang pertama yaitu penelitian tentang identifikasi masalah, dan yang kedua itu penelitian tentang pemecahan masalah. Nah, seperti judulnya, penelitian identifikasi masalah, maka penelitian ini dilakukan untuk membantu mengidentifikasi masalah yang belum tentu terlihat di permukaan, namun masih ada kemungkinan bahwa masalah tersebut akan muncul di masa yang akan datang. Begitu. Contoh misalkan potensi pasar, pangsa pasar, karakteristik pasar, analisis penjualan, terus peramalan tren tadi, dan penelitian tentang tren tadi. Nah, ini termasuk dalam penelitian identifikasi masalah. Kemudian yang kedua ada penelitian pemecahan masalah. Yang namanya pemecahan masalah sesuai dengan judulnya, jadi masalahnya sudah ada. Nah, penelitian ini dilakukan untuk membantu memecahkan masalah pemasaran tertentu yang sudah muncul di permukaan. Contoh misalkan riset tentang segmentasi, riset tentang produk, tentang harga, tentang promosi, dan tentang distribusi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang proses dalam riset pemasaran. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena ini nanti akan ada di tugas ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat, nanti di tugas silahkan dikerjakan. Jadi yang pertama yaitu defining the problem, atau kita mendefinisikan masalah. Di dalam defining the problem ada apa? Di dalamnya ada masalah-masalah tentang riset pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu developing an approach to the problem. Jadi di dalam developing an approach to the problem itu ada teori, ada model, ada research question, pertanyaan penelitian, ya kan? Kemudian ada hipotesis, ada juga specification of information needed. Jadi ada informasi-informasi yang dibutuhkan, yang spesifik, yang lebih spesifik. Kemudian step yang ketiga, formulating a research design. Jadi kita formulasikan desain penelitiannya. Di dalamnya ada banyak exploratory, deskriptif, casual, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu doing field work or collecting data. Jadi kalau kita sudah kayak seperti membuat proposal ya, step 1, step 2, step 3, kemudian step 4 kita terjun untuk pengambilan data. Kemudian yang kelima, kita menganalisa data. Kemudian yang keenam yaitu preparing and presenting the report. Jadi yang terakhir adalah kita menyiapkan dan mempresentasikan laporan riset pemasaran kita kepada atasan atau kepada yang berwenang. Begitu. Nah, di sini ada contoh the management research question hierarchy. Jadi contoh pertanyaan riset manajemen gitu kan. Nah, pertanyaan riset pemasaran tapi di kalangan manajemen. Jadi contoh misalkan why are sales declining in South while sales are booming in all other regions. Jadi contoh misalkan di bagian selatan kok penjualannya menurun ya, padahal yang lain-lainnya enggak. Di utara naik, di barat naik, ya kan, di timur naik gitu. Kenapa di bagian selatan kok penjualannya menurun? Gitu kan. Nah, karena ini riset manajemen, jadi gimana caranya kita menaikkan penjualan di selatan, ya kan? Nah, bagaimana cara kita menaikkan penjualan selatan? Apakah kita mau ngasih insentif per karyawan untuk yang bisa menaikkan penjualan gitu kan? Atau mungkin kita iklannya kurang gitu kan? Ini kan dari segi manajemen ya, ini riset manajemen. Kemudian, nah kalau misalkan kompensasinya kita ubah, apakah yang biasanya menjual penjualannya bagus akan pergi gitu kan? Karena kan kalau penjualan menurun, kita mau ngasih insentif lebih ke karyawan kan juga susah, nggak ada duitnya ya kan. Kalau kita nggak ngasih insentif atau kita nggak ngasih insentif lebih, kira-kira karyawannya pada mundur nggak ya kan gitu. Nah, pada akhirnya jadi kita melakukan riset manajemen, jadi kita melakukan survei kepada karyawan gitu, kira-kira kompensasi apa atau insentif seperti apa ketika mereka dapat menaikkan penjualan seperti di bagian-bagian daerah lain gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin
riset pemasaran ya, bukan dari segi manajemen tapi dari segi konsumennya. Kenapa bisa turun? Apakah karena produknya kurang menarik, mungkin kurang unggul daripada kompetitor-kompetitor kita, kemudian atau karena kurang komunikasi atau iklannya kurang, kan macam-macam. Nah, apa harganya kemahalan? Nah, kalau misalkan kita melakukan riset pemasaran dari segi konsumen, maka yang harus disurvei konsumennya. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka inginkan? Mereka maunya seperti apa? Gitu. Nah, apa sih peran riset pemasaran? Nah, di mana sesuatu yang ditekankan dalam pemasaran adalah padahal identifikasi dan kepuasan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk menentukan kebutuhan pelanggan itu dan untuk mengimplementasikan strategi dan program pemasaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, maka manajer pemasaran butuh informasi. Nah, mereka membutuhkan informasi seperti apa ya? Informasi tentang pelanggan, pesaing, dan kekuatan lain yang ada di pasar. Jadi, di sini ada, kamu kalau lihat di bagian ini, marketing research, di atasnya ada customer group atau ada grup-grup pelanggan, di mana ada konsumen, ada employees, ada karyawan, ada shareholder, pemegang saham, dan ada supplier. Kemudian ada variabel yang bisa kita kontrol dan ada variabel yang tidak bisa kita kontrol. Variabel yang bisa kita kontrol termasuk ada produk, harga, promosi, dan distribusi. Dan variabel yang tidak bisa kita kontrol itu biasanya faktor-faktor lingkungan, termasuk faktor ekonomi, teknologi, hukum, sosial dan budaya, dan juga politik. Itu kan kita tidak bisa mengontrol. Kita nggak bisa mengontrol keadaan ekonomi, ya kan? Kita tidak bisa mengontrol kemajuan teknologi, gitu. Kita tidak bisa mengontrol hukum yang ada. Jadi yang bisa kita kontrol adalah ketika ada perubahan dalam ekonomi, maka yang bisa kita kontrol ya produk kita dan harga kita, dan bagaimana kita berpromosi dan bagaimana kita mendistribusikan. Nah, termasuk kalau ada perubahan dalam teknologi, hukum, sosial budaya, dan juga politik, maka yang bisa kita atur hanyalah produk kita, bagaimana sesuai dengan hukum, sesuai dengan budaya, sesuai dengan ekonomi, gitu kan. Kemudian harganya juga sesuai dengan ekonomi, gitu kan. Nah, promosi dan juga distribusi sesuai dengan hukum yang ada, itu yang kita bisa kontrol. Nah, dalam marketing research itu kita menilai informasi yang dibutuhkan dan kemudian kita juga providing information. Marketing research itu juga mengadakan informasi, memberikan informasi, dan juga decision making. Nah, tiga-tiganya ini itu adalah merujuk kepada marketing manager pemasaran, di mana manajer pemasaran ini perannya apa? Ya, dia harus bisa mensegmentasi pasar, kemudian menseleksi target pasarnya, kemudian membuat program pemasaran, dan juga kinerja dan kontrol pemasaran. Nah, kunci daripada kesuksesan riset pemasaran yaitu kamu harus tahu apa yang kamu bicarakan, kamu harus tahu apa yang kamu lakuin. Nggak terus kamu nulis, kamu riset, tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu lakuin, kamu nggak ngerti apa yang kamu riset, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Kemudian kamu tahu produkmu apa, kemudian kepada siapa kamu menjualnya. Nah, kemudian look for answer to the specific question. Jadi kamu mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang spesifik atau masalah-masalah yang spesifik tadi. Tapi jangan berharap semuanya bisa didapatkan dari internet, karena internet memang sangat membantu, tapi saking membantunya kadang suka ada yang tidak benar, ada yang tidak pasti. Jadi tidak semua bisa kita dapatkan di internet. Nah, keuntungan riset pemasaran itu apa aja sih? Jadi keuntungannya adalah membantu kita untuk memusatkan perhatian pada tujuan perusahaan. Kemudian membantu dalam peramalan, perencanaan, dan pengembangan strategi. Strategi apa? Strategi pemasaran tentunya. Kemudian dapat membantu mengurangi resiko pengembangan produk baru. Kemudian kalau ada produk baru, kalau kita mau launching produk baru nih, kita udah riset pemasaran dulu, maka itu akan membantu mengurangi resiko-resiko yang kemungkinan muncul, mungkin resiko kegagalan yang lebih besar, kerugian yang lebih besar, tidak laku yang lebih besar. Itu akan dapat mengurangi resiko itu. Sebelum kita mengeluarkan produk, kita riset pemasaran dulu. Kemudian
globalisasi ini membuat informasi pasar menjadi sangat berharga, dan juga riset pemasaran ini bisa mengkomunikasikan gambar, visi, dan lain-lain yang ada dalam perusahaan. Kemudian kelemahan yang kita dapatkan dari riset pemasaran itu apa sih? Nah, kelemahannya adalah yang pertama, informasi yang akan kita dapatkan dari riset pemasaran kita itu setara dengan metodologi yang akan kita gunakan. Jadi kalau metodologi yang kita gunakan tepat dan akurat, bisa jadi informasi yang kita dapatkan juga tepat dan akurat. Tapi kalau misalkan metodologinya kita pakai yang kurang tepat, bisa jadi informasinya akan kurang gitu. Bisa juga tidak akurat dan tidak bisa diandalkan karena mungkin metodologi yang kita gunakan itu kurang tepat. Nah, kemudian hasil daripada riset pemasaran itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan perusahaan gitu. Kemudian bisa jadi kadang kan seseorang punya firasat, punya insting, punya inisiatif, tapi ketika ada riset pemasaran kemudian ternyata itu bisa nge-breakdown firasat atau insting atau inisiatifnya. Kemudian mungkin masalah-masalah yang dalam riset pemasaran itu, masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah yang akan kita identifikasi itu mungkin akan sangat sulit untuk memastikannya, dan mungkin tidak akan pernah cukup informasi yang akan kita dapatkan. Tapi sebisa mungkin kita melakukan riset pemasaran dengan metodologi yang setepat-tepatnya agar informasi yang kita dapat bisa akurat dan lebih banyak gitu. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah etika dan karir. Nah, etika ini akan masuk ke tugas, kemudian yang saya bahas ini adalah karir dalam riset pemasaran. Jadi dalam perusahaan tuh yang bertugas dalam riset pemasaran itu pekerjanya siapa-siapa aja sih. Nah, kalau kamu ingin bekerja dalam ranah lingkup riset pemasaran, maka karir yang bisa kamu ambil adalah bisa jadi vice president dari riset marketing, kemudian bisa jadi senior project manager, bisa jadi assistant director of research, bisa jadi research director, direktur penelitian, asisten direktur penelitian, senior project manager, ya kan? Kemudian bisa jadi senior analyst, kemudian bisa jadi statistician atau data processing, orang-orang yang mengelola data, bisa jadi analis atau junior analis juga nggak masalah gitu. Jadi beberapa ini adalah karir-karir yang ada di dalam perusahaan yang ranah pekerjaannya ada dalam riset pemasaran. Baik, itu mungkin untuk kuliah yang pertama. Semoga paham ya. Dan kemudian ada tugas nanti dibuka di classwork, silahkan dikerjakan. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.